Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Sakinah dengan NRP 20412111066 dari Departemen Teknik Kimia Industri, kelas Dharma Raja, dan kelas besar Yudhistira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AKU dan SRK yang sudah saya buat untuk tugas LKMM Pra TD kelima. Yang pertama ada ambisi. Ambisi saya adalah menjadi mahasiswa aktif dan berprestasi. Maksudnya adalah saya aktif dalam berorganisasi, dalam kegiatan interkampus, seperti acara-acara kampus, pelatihan, dan lain-lain, dan berprestasi seperti menjadi mawapres atau mengikuti lomba-lomba dan olimpiade di luar negeri maupun di dalam negeri. Selanjutnya, breakdown ambisi menjadi sasaran. Di tahun pertama, pada tahun 2021 sampai 2022, saya ingin mendapatkan IP lebih dari 3,5. Yang kedua, membangun pertemanan dengan dari berbagai departemen. Jadi bukan hanya di departemen saya saja, tetapi di berbagai departemen, meliputi departemen di S1 maupun D4. Lalu yang ketiga, mengikuti rangkaian pelatihan yang diadakan oleh fakultas maupun jurusan saya, seperti LKMM dan PKTI. Lalu di tahun kedua, di tahun 2022 sampai 2023, saya juga ingin mendapatkan IP lebih dari 3,5. Yang kedua, saya ingin lolos mengikuti seleksi PIMNAS 2022. Mengikuti PIMNAS itu seperti mengajukan PKM dan proposal segala macam. Lalu yang ketiga, saya ingin mengikuti organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang berada di fakultas maupun di kampus saya. Atau bisa juga menjadi anggota BLM maupun himpunan mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri. Lalu di tahun ketiga, di tahun 2023 sampai 2024, saya ingin mendapatkan IP lebih dari 3,5. Lalu menjadi kru Nogogeni Team, yaitu adalah kru mobil buatan di ITS. Lalu yang ketiga adalah aktif di pengurusan BEM, ataupun HIMA, ataupun BLM. Lalu di tahun keempat, pada tahun 2024 sampai 2025, saya ingin lulus 4 tahun, lalu mendapat IP 3,5 dan dengan predikat cum laude. Lalu saya ingin berkesempatan magang di perusahaan migas seperti Pertamina, Slambersih, dan segala macam. Lalu yang selanjutnya adalah analisis kenyataan, strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, kekuatan saya adalah saya mudah berteman. Jadi saya mudah sekali untuk mencari teman dan membangun relasi dengan orang lain. Lalu yang kedua, saya realistis dalam menghadapi masalah dan realistis dalam problem solving-nya. Lalu yang kedua ada weakness, kelemahan saya, yaitu nantinya waktu tidur akan sangat sedikit, makan tidak teratur, serta penyakit-penyakit yang ada di saya mudah kambuh karena kesehatan yang menurun. Opportunities atau kesempatannya adalah saya banyaknya fasilitas yang diberikan oleh kampus maupun keluarga, banyak yang mendukung, lalu lingkungan dan pertemanan yang mendukung, seperti contohnya support dari teman-teman dan keluarga. Lalu yang selanjutnya ada ancaman atau threats, yaitu belum bisa mengatur waktu dan banyaknya tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah usaha mencapai target dan tujuan. Apa saja sih usaha yang akan saya lakukan? Yaitu yang pertama pasti berdoa kepada Tuhan, lalu yang kedua itu rajin berdiskusi dengan teman sebaya maupun dosen pembimbing atau dosen wali, lalu yang ketiga itu belajar untuk mengatur waktu lebih baik lagi, seperti membuat to-do list, membuat jadwal, dan mengatur waktu agar sesuai, jadi tidak bertabrakan antara satu jadwal dengan jadwal lainnya. Selanjutnya adalah resiko. Di balik semua yang ingin saya capai, pasti ada resikonya. Yang pertama itu pasti saya mudah sakit karena tidak bisa mengatur waktu dan makan pasti juga jarang, jadi kesehatannya akan menurun. Lalu kurangnya jam tidur karena dipakai untuk rapat ataupun membuat tugas ataupun merancang ide. Lalu kurangnya waktu refreshing karena lebih
fokuskan kepada lomba dan segala macam. Selanjutnya adalah antisipasi risiko. Yang pertama, jelas meminum vitamin. Vitamin adalah asupan yang paling penting untuk tubuh yang mudah sakit. Lalu yang kedua ada menjaga kesehatan, seperti mencuci tangan, makan teratur, dan segala macam. Lalu yang ketiga, menjadwalkan hari kosong untuk beristirahat, karena istirahat itu pasti sangat sedikit waktunya. Jadi saya ingin menjadwalkan hari kosong seperti untuk tidur lebih dari 8 jam. Lalu yang terakhir adalah konsekuensi. Jika yang saya lakukan itu berhasil, ya konsekuensinya itu yang pertama orang tua akan bangga. Itu sudah pasti dan sudah mutlak. Yang kedua itu kebanggaan untuk diri sendiri dan kepuasan pribadi. Setelah sekian lama yang saya perjuangkan akhirnya berhasil, itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk diri saya. Jika gagal, saya akan merasa sedih, waktu terbuang sia-sia, dan tidak mempunyai pengalaman lain di luar kampus karena hari-hari saya dihabiskan di kampus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.